Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak di perkuliahan hematologi. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai darah secara umum. Pertemuan ini adalah pertemuan perdana, sehingga kita hanya akan membahas darah secara umum terlebih dahulu. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas ini lebih mendalam. Perkenalkan, saya Dr. Musjaya M. Guli dari Prodi Biologi Fakultas MIPA Universitas Tadulako yang akan membimbing kalian di perkuliahan ini. Adapun capaian pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah: pertama, kalian dapat memahami pengertian dari darah beserta komponen-komponennya. Kedua, kalian dapat memahami fungsi dari darah. Ketiga, kalian dapat memahami hubungan antara darah dan sistem respirasi. 4. Kalian dapat memahami hubungan antara darah dan sistem pencernaan. Kelima, kalian dapat memahami hubungan antara darah dan sistem urin. Dan terakhir, kalian dapat memahami hubungan antara darah dan sistem imun. Dalam pertemuan ini, kita awalnya akan membahas pengertian darah, lalu kita akan membahas komponen-komponen darah, lalu fungsi dari darah, dan terakhir kita akan membahas hubungan antara darah dengan sistem-sistem dalam tubuh seperti sistem pencernaan, pernapasan, dan lain-lain. Kita masuk ke bagian awal. Apa itu darah? Darah adalah fluida yang mengalir dalam tubuh vertebrata tingkat tinggi, termasuk manusia, dan berperan dalam hampir semua proses fisiologi tubuh organisme. Memahami darah hanya sebagai agen pengangkut masih kurang tepat, sebab darah berperan sangat luas. Lebih dari itu yang nantinya akan kita bahas di slide yang akan datang. Selanjutnya, apa saja komponen darah? Komponen pada darah dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yakni komponen cair dan padat, di mana persentase komponen cair sebesar 55% dan persentase komponen padat sebesar 45%. Komponen cair darah ialah plasma dengan kurang lebih 90%-nya berupa air, sedangkan komponen padatnya ialah eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Lanjut, fungsi darah. Apa fungsi dari darah? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya peran darah bagi suatu organisme sangatlah besar. Tidak cukup hanya sebagai alat pengangkut. Berikut adalah fungsi darah antara lain. Pertama, sebagai agen pengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Kedua, sebagai agen pembekuan darah. Ketiga, sebagai agen homeostasis tubuh. Keempat, sebagai agen pembentuk antibodi dalam perlawanan antigen. Kelima, sebagai agen pengangkut metabolit. Keenam, sebagai agen pengangkut hormon. Adapun rincinya akan kita bahas kemudian. Selanjutnya ialah hubungan darah dengan sistem yang ada dalam tubuh manusia, yakni sistem pencernaan, pernapasan, sistem urin, dan sistem imun. Kita akan awali dengan sistem pernapasan atau sistem respirasi terlebih dahulu. Apa hubungan antara darah dan sistem respirasi? Jadi begini, seperti yang kita pahami bahwasanya sel-sel tubuh kita membutuhkan oksigen untuk melakukan metabolisme, yakni seperti yang kalian telah pelajari sebelumnya, bahwa pada respirasi seluler di tubuh kita perlu adanya oksigen yang nantinya akan menghasilkan ATP atau
adenosin trifosfat, yakni energi siap guna yang setiap saat diperlukan tubuh kita. Di sisi lain, metabolisme sel akan senantiasa menghasilkan karbon dioksida yang dimana senyawa ini mesti dikeluarkan dari tubuh. Maka, untuk menyuplai tiap-tiap sel dalam tubuh dengan oksigen yang didapatkan dari sistem pernapasan, serta mengeluarkan sisa-sisa metabolitnya berupa karbon dioksida keluar pernapasan, memerlukan agen pengangkut yang dapat menjangkau setiap bagian dari tubuh, yakni darah. Pada darah terdapat eritrosit, pada eritrosit terdapat hemoglobin. Hemoglobinlah yang berperan untuk mengikat oksigen sehingga dapat diangkut oleh darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, apa hubungan darah dan sistem pencernaan? Selain memerlukan oksigen tiap saat, tubuh kita memerlukan nutrisi, khususnya glukosa. Bagaimana bisa memastikan tiap-tiap sel tubuh mendapatkan nutrisi? Maka mesti melalui agen pengangkut, yakni darah. Makanan yang telah dicerna secara mekanik dan kimiawi akan diserap oleh vili-vili di ileum atau usus halus penyerapan. Berbagai nutrisi semisal karbohidrat, asam amino, lemak, vitamin yang larut, serta mineral akan diserap. Nutrisi yang telah diserap akan masuk ke pembuluh darah. Dari pembuluh darah, nutrisi akan disebar dan diangkut ke seluruh sel-sel tubuh. Selanjutnya, apa hubungan antara darah dan sistem urin? Metabolisme tubuh akan menghasilkan senyawa metabolit yang mesti dikeluarkan dari tubuh. Semisal, metabolisme asam amino akan menghasilkan urea dan amonia. Di sisi lain, terkadang tubuh berusaha untuk menjaga keasaman tubuh di angka wajar, sehingga perlu mengeluarkan kelebihan ion H+. Senyawa seperti antibiotik yang dikonsumsi pun perlu dikeluarkan. Untuk mengeluarkan ini, awalnya metabolit ini akan diambil oleh darah di organ-organ penghasil metabolit tersebut, kemudian diangkut ke ginjal, khususnya glomerulus. Di glomerulus, darah akan disaring, di mana senyawa-senyawa metabolit akan diambil dan lebih lanjut akan dikeluarkan sebagai urin. Darah selain agen pengangkut, juga sebagai agen pertahanan tubuh. Ketika tubuh luka, maka darah, yakni khususnya trombosit, akan bekerja untuk menutup luka sehingga dapat meminimalisir adanya infeksi oleh bakteri, virus, maupun parasit. Di sisi lain, jika semisal terjadi infeksi, maka sel-sel darah putih semisal makrofag, neutrofil, eosinofil, basofil, dan lain-lain akan senantiasa bekerja untuk melakukan perlawanan membunuh patogen yang ada melalui sebuah mekanisme yang diistilahkan sebagai fagositosis. Baiklah, sekian perkuliahan kita hari ini. Semoga kalian paham dengan materi singkat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.